Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yulia di Revisi. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis thermal. Jadi analisis thermal ini umum yang dimana sifat-sifat bahan dipelajari saat mengalami perubahan suhu. Atau analisis thermal juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik pengukuran perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia dari suatu sampel material sebagai fungsi atau respon terhadap perubahan suhu. Umumnya, beberapa metode ini digunakan bergantung dari sifat yang akan diukur. Metode yang digunakan dari sifat yang akan diukur ini sebenarnya ada 7 metode. Namun, di sini saya akan menjelaskan hanya 2 metode saja karena nantinya pada penjelasan video ini akan menjelaskan sebuah tutorial dari cara membuat 2 metode dari TGA dan juga DTA. Yang pertamanya ada metode thermogravimetry analysis atau TGA. Metode itu melibatkan pengukuran perubahan massa suatu sampel saat dipanaskan secara perlahan dalam lingkungan kontrol. Sedangkan yang kedua, metode DTA atau differential analysis. Metode ini melibatkan perbandingan perubahan suhu yang sedang dianalisis dengan suatu referensi yang tidak mengalami perubahan. Jadi, untuk pengujian dari metode TGA ini ditujukan untuk mengetahui degradasi material akibat kenaikan temperatur suhu, sehingga hasil yang diperoleh dari metode TGA ini dapat digunakan untuk menyatakan batas temperatur kerja dari material sebelum mengalami degradasi. Sedangkan untuk kurva DTA, kurva ini tuh diperoleh dari plotting data dari massa dan juga temperatur. Sehingga dari kurva ini kita dapat membandingkan gitu antara perubahan energi sampel dengan material acuannya atau referensinya yang bersifat minor selama berlangsungnya perubahan suhu lingkungan secara terprogram. Oke, itu aja introduction dari analisis thermal. Selanjutnya kita akan masuk ke cara tutorial dari membuat kurva TA dan juga DTA. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial dari membuat kurva TGA dan juga DTA. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan kurva dari TGA. Jadi kurva TGA ini tuh diperoleh dari hasil plot data massa dan juga temperatur, sehingga dapat diketahui perubahan massanya terhadap temperatur. Nah, pertama itu kita buka dulu software dari Microsoft yang berisi data yang dianalisis. Nah, sebelumnya kan sudah diberikan data oleh Pak Eko, yaitu data awalnya itu ada massa awal, suhu dalam satuan derajat Celcius, dan juga massa dalam satuan miligram. Kemudian yang kedua, yang digunakan dalam buat kurva TGA itu yaitu data temperatur dan juga data massa, namun dalam satuan persen. Jadi kita harus mengkonversi dulu dari satuan miligram menjadi persen. Karena itu, sama dengan data massa awal, data massa yang sudah diketahui, kita bagi dengan massa awal. Kemudian kita jangan lupa ya untuk kunci dengan tempat, karena datanya ini tetap. Jadi kalau misalkan tidak dikunci dengan angka tempat, itu akan berubah jika dilihat nanti. Lalu dikalikan dengan 100. Enter. Nah, hasilnya segini, lalu kita berkaca ke bawah. Oke, selanjutnya kita plotkan data suhu sebagai sumbu X dan juga data massa yang sudah dikonversi ke persen sebagai sumbu Y ke dalam software Origin. Jadi kita copy dulu ya data suhunya. Kita buka aplikasi Origin. Lalu kita copy ya, kita paste. Kemudian yang massa dalam satuan persen ini kita selanjutnya untuk data massa dalam yang sudah dikonversi ke persen ini diplotkan sebagai sumbu Y ke software Origin. Kita Ctrl+C, lalu kita copy dan paste ke software Origin sebagai sumbu Y. Kita perbesar. Di sini longnya kita namai suhu. Lalu untuk sumbunya kita namai massa. Unitnya itu Ctrl+M. Untuk melihat simbolnya, kita pilih yang derajat. Sorry. Dalam satuan Celcius, untuk massanya dalam satuan persen. Oke, setelah kita memplotkan data suhu sebagai sumbu dan juga data massa yang sudah dikonversi ke persen sebagai sumbu Y, lalu kita blok data sumbu X dan juga sumbu Y, kemudian kita ke plot dan data pilih yang lain.
Jadi di bawah datanya ini, kurvanya seperti ini. Lalu pastikan kurvanya ini dalam bentuk trend. Kita ke view, show, lalu ke frame. Oke. Kemudian atur skalanya agar garis pada kurva ini mendekati sumbu X dan juga sumbu Y. Kita klik pada sumbu X, lalu kita klik kanan, pilih scale. Nah, pada horizontal ini kita ubah jadi 24. Sedangkan pada garis yang vertikal ini kita ubah menjadi -2. Kemudian kita oke. Nah, ini kan sudah mendapati sumbu X dan juga sumbu Y ya, garis ini berubah. Lalu kita ubah ukuran garisnya ini menjadi 2. Kita sebesar aja ya. Kita ubah jadi 2. Nah, sudah lebih jelas. Selanjutnya, kita buat garis lurus untuk lihat penurunan kurva sebagai penanda adanya penurunan daerah kita. Kita gunakan line tool dan flip supaya garisnya ini lurus. Kita perbesar aja ya. Jadi di sini kemudian di sini di sini ini. Baik, kurang lebih kita buat garisnya dulu sampai sini di bawah. Setelah kita membuat garis lurus untuk setiap penurunan kurva, kemudian kita ubah warna garisnya ini supaya sebagai pembeda gitu. Kita terus kita ganti menjadi warna merah. Untuk semua garis kita ubah menjadi warna merah ya. Oke, setelah itu kita tambahkan garis panah pada setiap penurunan kurva. Kita menggunakan arrow tool. Dan di sini lalu di sini dan di sini. Oke. Baik, setelah semua penurunan kurva ini sudah diberi tanda panah, selanjutnya untuk melihat penurunan berat, kita gunakan screen reader. Nah, lihatnya itu saat garisnya ini sudah terlihat. Di sini 99,95. Kemudian kita lihat scroll 99,95. Lalu kita kecilkan. Selanjutnya yang garis bawahnya, karena kita lihat juga sampai di garisnya, dan itu membatalkan. Kita buka lagi. Kita kecilkan lagi. Berukuran tidak terlalu besar. Kita screen reader pada garis yang ketiga. Nah, kalau misalkan garisnya ini sudah putih, sudah aktif. Ini 82,20. Kita kasih text lagi. Kemudian kita kecilkan. Ya, agar presisi aja sih.
Screen kembali di garis yang keempat di 70,16. Lalu kita kecilkan kembali. Dan yang terakhir kita screen reader di sini. 3,48. Oke. Nah, setelah kita membaca gitu penurunan berat pembentukan jadi ya, kita kemudian mengurangi data garis yang pertama ini dengan garis yang kedua supaya kita dapat melihat penurunan beratnya itu berapa. Kita lakukan menggunakan kalkulator saja. Setelah kita mengurangkan garis pertama ini dengan garis kedua, kita dapat penurunan beratnya 2,47%, 15,28%, 12,04%, dan 66,68%. Itu caranya dengan mengurangkan garis pertama dan garis kedua. Misalnya 9,95 kurangkan dengan 9,48%, itu hasilnya 2,7%. Selanjutnya kita klik analisis, kemudian analisis, lalu mathematics, kemudian ke difference dan open dialog. Nah, pada bagian tabel ini akan muncul data baru yaitu data. Oke, kita perbesar. Di sini flashnya kita saja. Setelah itu, kita buat huruf derivatif dan juga temperatur. Jadi derivatif ini sebagai sumbu Y dan temperaturnya ini sebagai sumbu X. Kemudian kita plotkan ke lain. Huruf dan derivatif kita plotkan ke lain. Jadi seperti biasa kita buat garisnya tebalnya itu menjadi 2 ya. Saya lihat jelas. Lalu haruskan garisnya ini dengan analisis. Lalu signal processing. Kemudian kita ke smooth dan open dialog. Nah, pada metode ini kita ubah jadi adjacent averaging. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah di smooth atau diperhalus garisnya itu. Lalu kita lihat di data. Nah, itu akan muncul data baru yang sudah dihaluskan atau dismooth. Ini kita hapus saja ya ini. Kemudian kita perbesar. Setelah itu, kita plotkan data suhu sebagai sumbu X dan data derivatif of massa yang sudah kita muat atau perhalus sebagai sumbu Y. Kemudian plotkan ke line. Oke, di sini kan kita sudah memperoleh 3 grafik data. Selanjutnya kita seperti yang awal ya, atur ketebalannya menjadi 2 agar lebih jelas. Setelah itu klik kanan pada temperatur, kita pilih peak levels, lalu pilih line and peak. Major fixnya ini kita nonkan, lalu minor fixnya juga kita nonkan, dan yang left juga sama ya.
Kemudian yang lab juga sama ditanamkan major text dan juga monografiknya. Oke, setelah kita put kanan pada temperatur untuk mengubah candlesnya menjadi pada major text dan juga monografiknya, lalu kita atur scale-nya ke kanan, full scale. Kita ubah di bagian horizontal menjadi 15. Tujuannya ini agar kurvanya ini mendekati sumbu X di bawah ini. Klik OK. Jadi seperti ini ya. Lalu kita kembali ke datanya. Nah, di sini kita gabungkan kurva GA dan juga kurva DTA. Kita tetapkan data sumbu X-nya ini sebagai suhu, lalu data massa yang sebagai Y, dan data derivatif massa yang sudah diperhatikan sebagai Y. Kita plotkan W. Nah, ini ubah garisnya dulu jadi warna biru. Kemudian kita klik garisnya ini jadi lain aja. Kita tembakkan lagi ya, lebih jelas. Kita atur skalanya ini, kita klik kanan, ke scale. Ada garis horizontal jadi 16 dan garis vertikal jadi 9. Kita klik OK. Nah, jadi akhir dari pembuatan kurva DA dan DTA itu garis dari DA dan juga DTA. Oke semuanya, jadi di sini kita sudah mencapai hasil akhir dari pembuatan kurva DA dan juga DTA. Di sini kita memperoleh tempat ya. Nah, grafiknya tempat ini merupakan dari kurva DA dan juga DTA. Kurva DTA ini dilihat dari garis yang berwarna hitam dengan kurva untuk DTA dilihat dari grafik yang garis yang berwarna biru. Nah, di sini itu kurva DTA diferensial tenang. Nah, kita perolehnya itu dari hasil kurva dan juga dari masa. Intinya di sini tuh bakal terjadi peristiwa shocking yang kurvanya itu mengarah ke bawah, puncaknya mengarah ke bawah, ada pun yang puncaknya itu mengarah untuk selanjutnya kita bagaimana di data dari grafik yang sudah juga. Kemudian grafik yang pertama ini ialah grafik atau termografimetri analisis yang diperoleh dari plot data massa yang sudah dikonversikan menjadi persen dari sumber ini dan juga dari di sini dapat melihat pengurangan massa plot. Untuk selanjutnya bisa teman-teman analisis sendiri ya untuk data yang sudah dibuat grafiknya. Oke, lanjut saya. Lebihnya mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.